Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri selaku pemateri pertama, yaitu Alismi Nuradania 2018-30166. Saya sebagai pemateri kedua atas nama Nesa Melinda, Standbook 2018-30214. Saya sebagai pemateri ketiga atas nama Nurfika R, Stambuk 2018-30224. Saya sebagai pemateri keempat, yakni Eka Mustika 2018-30219. Itulah perkenalan dari kelompok kami, dan tema dari kelompok kami yaitu penyusunan laporan keuangan SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sebelum kita masuk ke penyusunan laporan keuangan SKPD, ada baiknya kita mengetahui apa itu laporan keuangan SKPD. Laporan keuangan SKPD adalah suatu hasil dari proses mengidentifikasi, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi keuangan dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya. Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh SPKD, yang kemudian laporan keuangan tersebut yang tadi itu dikonsolidasikan oleh SKPKD menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan SPKPD itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu laporan pelaksana anggaran, yang kemudian lagi di bawahnya ada laporan realisasi anggaran atau LRA. Nah, yang kedua itu laporan keuangan yang terdiri dari neraca, kemudian laporan operasional atau LO. Yang ketiga yaitu laporan perubahan ekuitas atau LPE. Nah, kemudian yang ketiga itu catatan atas laporan keuangan. Langkah-langkah penyusunan laporan keuangan SKPD. Langkah awal dalam penyusunan SKPD yaitu analisis transaksi untuk menentukan perkiraan mana yang didebit dan yang mana yang dikredit. Selanjutnya mencatat transaksi keuangan dalam buku jurnal atau penjurnalan. Selanjutnya memposting ke buku besar dan ke neraca saldo. Neraca saldo adalah kumpulan perkiraan atau rekening buku besar. Selanjutnya jurnal penyesuaian ini dibuat untuk mengupdate informasi yang terbaru. Setelah melakukan penyesuaian, lalu memindahkannya ke dalam neraca saldo. Setelah disesuaikan atau biasa disebut dengan worksheet, langkah selanjutnya menyusun laporan SKPD berdasarkan worksheet adalah yang pertama jurnal penutup. Adapun yang dimaksud dengan jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Yang kedua yaitu neraca setelah penutup. Neraca setelah penutup adalah neraca yang dibuat setelah penutup dengan tujuan untuk memastikan bahwa jumlah saldo yang ada di buku besar benar-benar seimbang atau balance. Yang ketiga adalah konversi SAP. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa contoh transaksi dalam laporan keuangan. Yang pertama, Dinas Pendapatan Daerah menerima pajak Hotel Bintang 3 sebesar 10 juta. Nah, dari transaksi tersebut mengakibatkan aset bertambah berupa kas di debit dan pendapatan juga bertambah di kredit pada Dinas Pendapatan Daerah. Dari transaksi tersebut dapat dibuatkan dua jurnal, yakni jurnal laporan operasional dan juga laporan realisasi anggaran. Nah, di mana akun-akun yang pada laporan operasional yakni kas di bendahara penerimaan pada pendapatan pajak laporan operasional masing-masing sebesar 10 juta. Jurnal pada laporan realisasi anggaran yakni estimasi perubahan SAL atau saldo anggaran lebih pada pendapatan pajak LRA masing-masing sebesar 10 juta. Nah, sebagai penutup dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.